Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Opa Oma, serta jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Opa Oma semua dalam ibadah lansia pada hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Mari kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam hidup kita dari hari ke hari, dan terutama buat ibadah hari ini. Apabila kita melayangkan pandangan kita ke belakang buat waktu yang sudah kita lewati, maka hati kita bersyukur. Karena sesungguhnya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID yang masih terus menghantui kita semua. Mata kita tidak perlu ke belakang, tetapi saatnya untuk menatap ke depan penuh anugerah dan sukacita bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Kita menjalani hari-hari ke depan dengan semangat iman kepada Tuhan saja. Semoga ibadah hari ini akan memberikan kita pencerahan baru untuk tidak pernah ragu, putus asa, apalagi menyerah pada situasi sulit. Bapak, Ibu, dan Opa Oma, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang setia menyertai, melindungi, menuntun dan memberkati kami dari waktu demi waktu. Tuhan, mata kami tertutup, tangan kami melipat, tetapi hati dan jiwa raga kami terarah menghadap kepada Tuhan saja. Kami mau bersyukur dan berterima kasih buat anugerah dan kasih setiamu yang tiada berkesudahan dan selalu baru setiap pagi di sepanjang hidup yang Tuhan izinkan kepada kami masing-masing. Saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah lansia ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik para opa, oma, serta jemaat yang mengikuti secara online, tetapi terutama hamba-Mu yang memberitakan kabar baik firman Tuhan buat kami semua. Tuhan, layakkan kami semua untuk bersekutu dengan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak bersama-Mu. Dan biar hidup kami ini hanya tertuju dipersembahkan kepada Tuhan saja. Kami berdoa dan menyerahkan acara ini kepada-Mu hingga selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Opa, Oma, mari kita membaca Mazmur pasal 4 ayat 1-9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kami mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, dan berusaha memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami, baik jemaat-Mu yang akan mendengarkan sabda-Mu, dan terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman. Kiranya Tuhan melayakkan kami semua, agar apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi nats bacaan untuk perenungan kita pada saat ini adalah dari surat Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayat 11 sampai 20. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, khususnya oma opa yang hadir pada ibadah saat ini, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk berbagi tentang firman Tuhan yang kita butuhkan dalam menjalani dan melewati hari-hari dalam kehidupan kita. Tema renungan kita pada saat ini adalah berbunyi, dicari damai yang hilang. Saya ulang, dicari damai yang hilang. Ini tema yang sangat bagus dan tema yang sangat aktif yang menceritakan dan mewakili
keseharian kehidupan kita dalam menjalani hari lepas hari. Dicari damai yang hilang. Ibarat sebuah berita tema ini bagi siapa saja yang mendengarnya. Ini berita tentang kehilangan ibu bapa dan saudara yang harus diketahui oleh banyak orang dan meminta tolong untuk menemukan kembali sesuatu yang hilang. Ini berita kehilangan dan diminta bantuan untuk mencari yang hilang itu. Apa yang hilang di dalam tema kita ini? Yang hilang adalah damai. Mungkin tepatnya adalah damai sejahtera. Bukan hanya sekedar damai, tetapi damai sejahtera. Atau lebih kita kenal dengan istilah shalom. Damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara, bagi saya tema ini tentu menjadi perenungan yang perlu kita meletakkannya dalam porsi yang betul supaya kita menemukan pesan yang kita butuhkan dari tema ini, yaitu dicari damai yang hilang. Kalau saya ibaratkan sebagai sebuah berita ya Bapak Ibu, dikenal di dalam pemberitaan istilah 5W dan 1H. Artinya kalau kita membaca sebuah berita, kalau memenuhi 5 unsur itu yaitu W dan 1H, maka informasinya menjadi lengkap bagi kita yang membacanya. W pertama adalah what atau apa. W keduanya adalah where atau di mana. W ketiga adalah when, kapan. Kemudian W keempat adalah who atau siapa. Lalu W yang terakhir atau W yang kelima adalah why atau mengapa. Dan H yang terakhir adalah how atau bagaimana kejadian itu terjadi. Tema ini menarik untuk dilihat dalam kerangka itu. Apa sebetulnya yang kita dengar dari tema itu? Yaitu berita tentang kehilangan. Ada berita kehilangan. Di mana? Nah, ini menarik. Berita kehilangan itu tentang damai. Ya, di mana hilangnya? Tentu saja itu di dalam hati kita, dalam hati manusia. Kapan hilangnya? Ini tentu menjadi persoalan. Tentu setiap orang ada waktu dia merasa kehilangan itu. Bisa saja setiap saat, Bapak Ibu. Kemudian siapa? Persoalannya siapa yang terkait dengan damai yang hilang itu? Dipastikan itu adalah kita atau diri kita sebagai manusia. Mengapa? Mengapa berarti dicuri orang? Damai dicuri. Maaf, bukan dicuri orang, tapi damai dicuri. Hilang. Ya, kalau hilang berarti bisa diambil orang atau diambil oleh sesuatu kekuatan yang lain. Yang terakhir adalah tentu ini yang menjadi lebih panjang ceritanya adalah how atau bagaimana. Bagaimana damai yang hilang itu dan bagaimana mencarinya kembali. Bapak Ibu, kurang lebih itu kalau kita coba kompres secara logika sederhana tentang tema kita ini. Dicari damai yang hilang. Damai sejahtera itu persoalannya. Kehilangan damai sejahtera.
Bicara kehilangan damai Bapak Ibu, berarti kita bicara tentang hati. Karena hati adalah tempat di mana damai sejahtera itu bertakhta. Dia bermukim dan berada di dalam hati kita. Bicara tentang hilang dan harus dicari. Bisa saja ada yang hilang, tetapi kita tidak perlu mencari. Biarkan saja hilang begitu saja. Tetapi ketika sesuatu yang hilang itu kita cari, itu artinya dia mempunyai nilai bagi kita yang merasa kehilangan. Dan oleh karena itu kita harus menemukannya. Sebab kalau tidak kita temukan yang hilang itu, maka hidup kita menjadi tidak nyaman, tidak sempurna, tidak berarti. Dan hari-hari ke depan akan menjadi hampa, akan menjadi sia-sia. Dan tentu saja hidup yang seperti itu tidak baik dan Tuhan tidak menginginkannya. Oleh karena itu, maka damai yang hilang itu, damai sejahtera itu harus kita cari. Bapak Ibu, kita bicara tentang hati manusia. Tentu ini adalah sangat penting, vital dalam kehidupan kita. Bahkan menurut data kedokteran, hati itu merupakan organ terbesar di dalam diri setiap manusia. Besarnya katanya kurang lebih 1,5 kilogram. Itu artinya apa? Berarti dia punya peran, fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di sana hati itu tempat memproduksi protein. Di hati jugalah menyimpan nutrisi, memproduksi empedu, dan membuat metabolisme tubuh manusia menjadi lancar. Bahkan punya peran untuk membersihkan darah. Itu adalah hati secara medis, Bapak Ibu. Dan kita tahu damai sejahtera itu adanya bermukim di hati. Oleh karena itu, ketika hati kita tidak lagi bertakhta yang disebut dengan damai sejahtera, maka kita kehilangan makna hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka damai itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Karena ternyata damai itu bisa hilang. Dan karena dia bisa hilang, bisa juga ditemukan kembali. Berarti tidak selamanya damai itu ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Itu artinya manusia membutuhkan perjuangan untuk menjaga, memelihara damai itu. Kalau tidak, maka dia akan hilang. Dan ketika damai sejahtera itu hilang, sesungguhnya kita juga menjadi tidak ada artinya. Kita akan coba belajar tentang bagaimana damai ini hilang dan memperolehnya kembali melalui bacaan kita tadi dari Injil Lukas tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, tentu menarik sebelum kita melihat bagian demi bagian dari firman Tuhan ini, ya. Pertanyaan yang barangkali menuntun perenungan kita adalah, apa sesungguhnya yang dialami oleh anak yang hilang dalam kisah ini? Apakah betul dia kehilangan damai? Dan apakah damai sejahtera itu dia temukan kembali? Barangkali dengan 3 pertanyaan sederhana itu kita coba belajar sambil merenungkan pembacaan kita tadi dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 20 tentang dicari damai yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Oma dan Opa yang diberkati oleh Tuhan. Kisah tentang anak yang hilang ini adalah kisah klasik yang pada umumnya kita semua
tahu, dengar, sering membaca, dan menjadi sebuah inspirasi bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tentu sesuai dengan kebutuhan kita atau pergumulan yang kita hadapi setiap orang. Di dalam Injil Lukas ini memang berturutan ditulis oleh Lukas ada 3 kisah tentang kehilangan. Yang sebelum perumpamaan anak yang hilang, ya, ada 2 ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya tentang dirham yang hilang. Bahkan di ayat sebelumnya lagi ada tentang domba yang hilang. Satu kata kunci Bapak Ibu yang coba kita ingat untuk memahami kisah ini adalah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menunjukkan kepada kita tentang orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa itu adalah mereka-mereka yang kehilangan domba yang hilang, yang terpisah dari kawanan domba yang lain, yang keluar dari rumah Bapa, yang keluar dari kendali Tuhan, sehingga mereka hilang. Mereka adalah anak-anak Allah yang hilang oleh karena dosa. Dan sebetulnya 3 cerita ini yang akan kita kupas adalah tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini karena berdosa. Itu kata kuncinya untuk menolong kita mendapatkan pesan yang Tuhan sampaikan melalui Injil ini. Bapak Ibu, kita coba lihat ayat 11 sampai ayat 20 sesuai dengan bacaan kita. Ayat 11 di situ diinformasikan tentang seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Dipastikan ini seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12 di sana dicatat bahwa si bungsu atau sang adik minta harta bagian miliknya dan sang ayah juga membagikannya. Ayat 13, sang adik atau si bungsu yang sudah memperoleh bagiannya dari bapaknya pergi menjualnya dan mendapatkan uang. Pergi mengembara dengan uangnya ke negeri yang jauh dari rumah bapaknya. Dia memboroskan semua duit yang dia dapatkan dari hasil penjualan hartanya. Dan dia berfoya-foya. Dia tentu menikmati semuanya dengan uang atau duit yang dia dapatkan. Di ayat 14, Bapak Ibu, mulai di situ kita mencatat hal yang penting dari si bungsu ini. Setelah dihabiskannya semuanya, artinya uang yang dia dapatkan dari penjualan harta milik yang diberikan bapaknya, habis. Habis berarti tidak ada yang tersisa. Dia tidak punya apa-apa lagi. Pada saya bersamaan timbul bencana ekonomi, yaitu bencana kelaparan di negeri di mana dia tinggal. Dan ia mulai melarat. Ia pun mulai melarat. Ayat 14 dimulai dari situ. Sesungguhnya kisah anak ini menyadari situasi sulitnya. Dia mulai melarat. Bisa jadi dia sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Dalam ayat 15 dan ayat 16 dikisahkan, lalu ia pergi dan mencari pekerjaan kepada seorang majikan. Orang itu menyuruhnya untuk menjaga babinya. Ini sangat alamiah Bapak Ibu. Setiap orang yang kehabisan
sumber daya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dia akan mencari pekerjaan. Dan itu yang dilakukan oleh si bungsu ini. Hanya saja dia mendapatkan kesempatan menjadi penjaga babi bagi seorang majikan. Di ayat 16 di sana, dia dikisahkan bahwa ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia tidak mendapatkan makanan, walaupun itu adalah makanan babi sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana dia menderita si bungsu ini ketika dia mengalami kelaparan dan dia sudah tidak punya uang lagi. Ayat 17, Bapak Ibu, barangkali ini adalah simpul yang kedua. Lalu ia menyadari keadaannya. Si bungsu menyadari keadaannya. Keadaannya artinya dia tidak punya uang, dia tidak punya harta, dia tidak punya apa-apa, dan tidak punya makanan. Bahkan dia makanan babi pun dia tidak bisa mendapatkannya. Situasi sulit menyadarkannya tentang dirinya. Dan tentu dia ingat siapa dia sebelumnya. Dia ingat bapaknya. Dalam kesadaran itu dia berkata, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya di rumahnya tentunya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dan tentu saja itu adalah sebuah klimaks yang sangat penting dalam kisah ini ketika si adik ini, si bungsu ini menyadari. Tidak hanya sadar keadaannya yang susah, bahkan hampir mati kelaparan, tapi dia mulai ingat tentang bapaknya. Di mana di sana berlimpah makanan. Ayat 18 adalah simpul yang ketiga dari kisah ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19 dilengkapi, aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itulah yang dilakukan oleh si bungsu ini, Bapak Ibu. Setelah dia sadar dan berkomitmen, bertindak, lalu dia kembali kepada bapaknya, mengakui segala keberdosaannya, mengakui segala kesalahannya, dan dia rela menerima hukuman, bahkan menjadi upahan sekalipun. Di rumah bapaknya sama dengan orang-orang lain yang bekerja. Bapak Ibu, di ayat 20 adalah puncak daripada nats kita. Yaitu ketika terjadi pemulihan bagi anak yang hilang. Ayat 14 mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ada pemulihan, damai sejahtera yang hilang ditemukan oleh si bungsu. Tentu saja itu tidak mudah mendapatkannya kembali. Dia harus melewati sebuah proses kesadaran ketika kesakitan itu muncul. Kemudian memorinya ingat tentang bapaknya, di mana di sana sebetulnya segala kebutuhannya terpenuhi. Sementara itu dia berkomitmen, tapi komitmen saja tidak cukup Bapak Ibu. Tapi dia bertindak, do actions, mengambil tindakan dan kembali kepada Bapak. Apa yang terjadi ketika bapaknya melihat dia dari jauh? Bapaknya adalah orang yang mengasihi dia dan dia merangkul menerimanya sehingga terjadi pemulihan. Kalau kita baca sampai ayat 32 Bapak Ibu, tentu kisah ini menjadi lengkap karena anak sulung juga
mungkin mengalami hal yang sama, sedikit berbeda, tetapi di sana ada perkara tentang damai yang hilang. Bapak Ibu, refleksi kita tentang anak yang hilang dari ayat 11 sampai 20 ini sesungguhnya menjadi cerminan dari kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan siapa saja mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin saja perbedaannya beda-beda tipis. Kenapa kita sering tergoda untuk menikmati hidup yang bebas dan keluar dari rumah Bapa kita? Mencoba mengembara, menikmati hidup, berfoya-foya. Terlebih ketika kita memiliki sumber daya yang berlebih. Tidak berarti ketika kita tidak punya banyak sumber daya, tidak banyak uang, tidak berarti kita tidak melakukan ini. Itu ada banyak faktor yang mendorong hal itu kita akan melakukan. Ya, kita sering merasa bosan dalam keseharian kita. Dan kita sering lalu mencari sesuatu yang baru. Ya sesungguhnya itu adalah menjauhkan kita dari damai sejahtera. Atau ketika kita menikmati itu semua, damainya ada. Sejahteranya ada, tapi itu adalah artificial. Itu adalah hanya sementara. Ketika semua habis, maka kita akan mengalami kesulitan, masalah, dan penderitaan. Kita melihat dalam kasus ini, anak yang hilang ini cepat dia sadar dan mengambil keputusan untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia mengakui keberdosaannya. Dia cepat berbalik arah dan kembali ke rumah bapaknya. Dia menyadari dia berdosa dan dia mengakui dosanya dan dia bertobat dan dia berubah menjadi lebih baik. Itu adalah langkah pemulihan terhadap damai sejahtera. Damai yang hilang akan bisa ditemukan kembali ketika kesadaran diikuti dengan keputusan yang disertai dengan tindakan untuk bertobat, berbalik arah. Tidak saja damai itu kita temukan kembali, Bapak, tetapi ada pemulihan total yang diberikan oleh Sang Bapa. Damai bisa hilang, tapi damai bisa ditemukan. Damai yang hilang bisa ditemukan. Berarti kita harus aktif untuk menjaga damai itu. Supaya nasib kita tidak seperti anak yang hilang, yang bersenang-senang memboroskan, menikmati kehidupan duniawinya, tapi akhirnya melarang. Bapak Ibu, saya ingat ada seorang bijak pernah berkata, ini pengalaman saya ketika dulu masih sekolah, dan si bijak ini berkata begini, hilang uang tidak ada yang hilang. Hilang barang sedikit yang hilang. Hilang kepercayaan, maka hilang segala-galanya. Ada 3 hal yang disampaikan oleh si bijak ini. Hilang uang tidak ada yang hilang. Hilang barang sedikit yang hilang. Hilang kepercayaan, maka hilang segala-galanya. Tentu saja hal ini disampaikan dalam konteks bagaimana supaya termotivasi untuk mengembangkan diri dalam berkarya. Tapi hari ini kita tambah satu hal, Bapak Ibu. Bukan saja persoalan uang yang hilang, tidak ada yang hilang. Hilang barang sedikit yang hilang. Hilang kepercayaan, mungkin relasi dengan orang lain hilang. Tapi satu yang hari ini kita tambahkan adalah hilang damai sejahtera. Maka hidup kita tidak ada arti. Kehilangan damai, maka membuat kita menjadi tidak ada artinya. Karena kita terpisah dengan Tuhan Allah yang memberikan damai sejahtera itu. Damai sejahtera menjadi kerinduan umat manusia di mana saja di seluruh bumi ini. Siapa saja, kapan saja, setiap orang, setiap negara akan terus memperjuangkan
agar damai sejahtera itu menjadi milik seluruh umat manusia. Memang tidak mudah tentunya, karena beragam faktor mempengaruhi damai itu. Hayden Robinson dalam bukunya Salt and Light, dia menulis begini, Bapak. Tidak akan ada damai di antara negara-negara di dunia ini kalau di dalam negaranya sendiri tidak ada damai. Dan tidak akan ada damai dalam satu negara kalau setiap orang tidak berdamai dengan orang lain. Dan setiap orang tidak akan memiliki damai bila tidak mendapatkannya dari Sang Raja Damai, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Intinya apa sebetulnya? Berarti damai sejahtera itu menjadi bagian atau urusan dengan hati manusia. Ini urusan yang sangat personal, Bapak Ibu. Hati manusia itu menjadi urusan internal dalam diri setiap orang. Dan karenanya juga damai sejahtera itu menjadi masalah internal dalam setiap pribadi kita. Bersentuhan dengan pikiran kita, bahkan jiwa kita. Damai sejahtera bukan berasal dari eksternal, dari luar kita. Walaupun faktor eksternal itu mempengaruhi suasana hati tempat damai itu bertakhta. Kesimpulannya adalah kalau damai itu hilang, bukan karena orang luar, tapi karena kita sendiri yang tidak mampu menjaga damai itu agar tetap dia yang bertakhta di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena bisa hilang Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita bisa menjaganya. Persoalan kita adalah bagaimana menjaganya. Kolose pasal 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Pesan yang disampaikan melalui Kolose itu sebetulnya ada 3 poin yang saya bisa bagi kepada kita. Bahwa damai itu sebetulnya hanya dapat kita peroleh melalui darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Ada pendamaian yang diberikan kepada kita. Dan oleh karena itu kita harus menjaganya. Aspek yang kedua, damai itu dimulai dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang ketiga adalah damai itu untuk melayani orang lain. Damai yang kita rasakan, damai sejahtera yang kita rasakan, dia akan mendapatkan puncaknya ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berdampak kepada orang lain. Ketika kita melayani orang lain. Sesungguhnya itulah damai sejahtera yang Tuhan kehendaki kita akan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Dicari damai yang hilang. Damai yang hilang itu bisa ditemukan karena dia bertakhta dalam hati kita. Baiklah kita belajar dari anak yang hilang ini. Dia cepat berbalik. Dia cepat berbalik arah. Cepat menyadari dan berbalik arah, bertobat, kembali kepada bapaknya di rumah yang telah menyediakan segalanya kebutuhan bagi dia. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu kita bisa menjaga damai dalam hati kita dengan tetap berada di dalam kendali Tuhan, dengan tetap berada di dalam kontrol Tuhan, dengan cara terus bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca pagi, siang, malam. Melalui komunitas kita dalam mengikuti ibadah dengan terus-menerus mendoakan, saling mendoakan siapapun yang muncul di dalam pikiran kita. Maka damai itu akan terus-menerus menjadi besar
besar di dalam hati kita dan mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi jiwa kita dan berdampak ke dalam seluruh kehidupan kita. Cari damai yang hilang sudah ditemukan. Anak yang hilang dirangkul oleh bapaknya setelah dia memutuskan kembali ke rumah. Pemulihan total terjadi, damai itu ditemukan kembali. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua untuk terus memelihara dan menjaga damai di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kesempatan yang sangat indah pada saat ini kami boleh alami dan kami boleh merasakan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyampaikan syafaat kami kepada Tuhan di dalam kami menjalani hari demi hari di dalam kehidupan ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami dengar tentang pemberitaan firman. Kiranya menguatkan kami, menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami mampu terus-menerus berada di dalam kendali Tuhan, dengan rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dari hari lepas hari. Biar kami menjadi pelaku firman yang setia ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan,
penuh dengan pergumulan yang selalu menghampiri setiap diri kami. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk umat Tuhan di dalam kelompok usia lanjut di GKI Jati Asih. Tuhan, Engkau tahu semua kondisi kami. Terlebih yang sedang menghadapi pergumulan karena kesehatan, pergumulan karena masalah keluarga, pergumulan karena masalah-masalah lain yang mengharuskan umat Tuhan berhadapan dengan situasi sekarang. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu, khususnya lansia, dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Anugerahkan hikmah kebijaksanaan Tuhan untuk mampu melewati dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Program-program daripada lansia, Komisi Ujian Lanjut Usia di GKI Jati Asih, kiranya Tuhan berkati para pengurus yang terus-menerus menjaga seluruh program, walaupun sebagian besar dilakukan secara online atau secara daring. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi kami juga meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sedang menghadapi masalah dengan pandemi COVID-19 yang masih terus menghantui kami, tidak saja di negara kami, tapi juga di seluruh dunia. 2 tahun sudah berlalu Tuhan, dan kami belajar banyak tentang bagaimana menjaga kehidupan yang lebih sehat, lebih disiplin, dan lebih baik ke depan. Bila Tuhan berkati semua perjuangan yang dikerjakan, baik pemerintah maupun seluruh aparat yang berhadapan langsung dengan penanganan pandemi COVID-19. Kami mendoakan gereja kami di GKI Jati Asih. Berkati semua para majelis ya Tuhan. Terus mengelola program-program, cara-acara secara rutin. Dan segala persoalan dan pergumulan keterbatasan, Tuhan berkati. Kami mendoakan seluruh umat Tuhan, jemaat GKI Jati Asih. Berkati mereka semua. Dalam keluarga masing-masing. Dalam pergumulan keluarga. Pergumulan anak-anak di sekolah. Bahkan pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan turut campur dan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami tidak meragukan lagi bahwa Tuhan terus menjaga dan memelihara kami. Biarlah hari-hari ke depan kami terus berjalan bersama dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi umat Tuhan, khususnya di GKI Jati Asih yang mengalami sakit, lebih yang sedang dalam pemulihan kesehatan karena berbagai penyebab, baik karena COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain. Tuhan memberkati semua usaha yang dikerjakan. Berkati tangan-tangan para dokter, perawat, maupun obat-obat yang diminum. Keluarga yang menjaga dan terus-menerus memberikan pemulihan. Kiranya Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya dan melengkapinya dalam kehidupan kami semua. Secara khusus ibadah Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan berkati agar semuanya menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bila doa ucapan syukur kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali karena kami boleh tiba pada penghujung ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Iman kami mengukuhkan kami bahwa
Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kiranya damai sejahtera itu tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar damai itu tetap bertakhta di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dalam pikiran dan jiwa raga kami. Bapa yang di surga, berkati kami semuanya. Kiranya ibadah kami boleh selesai, tetapi pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.